Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Miss berharap kalian sehat selalu ya, dan bahagia. Nah, pembelajaran kali ini kalian akan belajar bersama Miss Chris dengan tema pembelajaran kita, Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Nah, anak-anak Miss, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, hendaknya kita awali dengan berdoa. Ambil sikap berdoa ya anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, hari ini kami hendak belajar untuk meneladani Maria dan Elizabeth yang taat, setia, dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladani mereka agar rencanamu dapat terlaksana di dalam diri kami dan semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, melalui tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak diharapkan agar dapat yang pertama, menceritakan secara ringkas kisah Maria dan Elizabeth sesuai dengan Injil Lukas 1 ayat 5 sampai 56. Kedua, menunjukkan karya keselamatan Allah dalam kisah Maria dan Elizabeth. Anak-anak Miss, Maria dan Elizabeth adalah dua tokoh perempuan yang patut kita teladani sikapnya. Sikap mereka yang taat, setia, dan sabar menunjukkan sikap iman mereka akan Allah. Kita boleh belajar dari sikap mereka yang begitu taat akan Allah, kesetiaan mereka pada Allah, begitu juga dengan kerendahan hati mereka. Nah, anak-anak Miss pasti sudah mengenal siapa Elizabeth. Ya, Elizabeth merupakan seorang perempuan Yahudi dan istri dari Zakaria. Elizabeth dan Zakaria adalah sepasang suami istri yang hidupnya menaati segala perintah dan ketetapan Allah tanpa cacat. Sebagai perempuan Yahudi, Elizabeth sangat merindukan kehadiran seorang anak laki-laki di tengah keluarganya. Bagi seorang perempuan Yahudi, kemandulan itu adalah sebuah aib yang menempatkan kehinaan bagi seorang perempuan. Elizabeth dan Zakaria sudah bertambah usianya. Mereka sudah semakin tua. Namun, keinginan mereka untuk bisa memiliki anak terus mereka harapkan. Mereka terus berdoa, tidak pernah putus asa. Mereka percaya dan menyerahkan diri mereka sepenuhnya pada kehendak Allah. Mereka percaya bahwa rencana Tuhan yang indah akan terlaksana dalam hidup mereka. Memang iya, secara manusiawi, kondisi fisik dan umur Elizabeth sudah tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi pada kenyataannya, apa yang terlihat tidak mungkin pada manusia, nyatanya mungkin bagi Allah. Kabar sukacita yang tak terukur oleh kemampuan kemanusiawian Zakaria membuat ia membisu dan tak mampu untuk berkata-kata. Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, membuktikan bahwa Allah berkenan kepadanya. Berkat ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hatinya terhadap Allah, ia melepaskan penderitaannya. Ia melepaskan tuduhan atas dirinya yang disebut mandul. Ia diangkat Allah sebagai perempuan pilihan Allah untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Begitu juga dengan Maria saudaranya. Ia menanggapi kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya, bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Jawab Maria, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Menunjukkan sikap iman, ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati Maria dalam menerima kabar sukacita malaikat Tuhan. Anak-anak Miss, supaya kita lebih memahami dan mengetahui kisah Maria menerima kabar gembira, marilah kita dengarkan Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 56.
Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang congkak hatinya. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya.
Anak-anak Miss yang terkasih, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang Miss berikan. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa penutup. Ambil sikap berdoa ya anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas hari ini. Kami telah usai belajar tentang Maria dan Elizabeth yang menanggapi rencanamu. Kiranya kami seperti mereka yang selalu rendah hati, taat dan setia kepadamu. Biarlah kami selalu percaya kepadamu Bapa dan menerima apa rencanamu yang terjadi dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.